IPD. Perkenalkan, nama saya Kailenta Natasha dengan NIM 24040083. Saya Citra Aulia dengan NIM 24040077. Saya Umi Umara dengan NIM 24040078. Saya Rika Wulandari dengan NIM 24040079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Cramer. Sistem persamaan linier yang biasa disingkat sebagai SPL terdiri dari beberapa persamaan dengan variabel yang sama. Tujuannya adalah memenuhi nilai variabel yang memenuhi semua persamaan tersebut. Salah satu cara penyelesaiannya itu metode Cramer dengan menggunakan konsep determinan matriks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode Cramer. Nah, jadi metode Cramer itu adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan determinannya. Dasar utamanya metode ini adalah determinan matriks koefisiennya. Berlaku jika determinan utama determinan tidak sama dengan 0. Baiklah, di sini kita akan memasukin rumus sistem persamaan linier 3 variabel, yaitu X sama dengan determinan X per determinan, dan Y sama dengan determinan Y per determinan, Z sama dengan determinan Z per determinan. Nah, jadi untuk sistem persamaan linier 3 variabel ini, kita hanya menambahkan Z-nya saja. Z sama dengan determinan Z per determinan. Jadi kali ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan aturan Cramer. Jadi karena kita menggunakan aturan Cramer, kita membutuhkan matriks. Jadi kita harus mengubah sistem persamaan linier menjadi matriks. Caranya tinggal ambil semua koefisien atau angka yang terdapat di depan variabel. Jadi di sini 3, min 2, 2, dan 1. Kita ubah menjadi matriks 3, min 2, 2, 1. Untuk variabelnya yaitu X dan Y. Hasilnya adalah 11, 12. Kita harus mengubah dulu bentuk soalnya menjadi bentuk matriks. Nah, pada aturan Cramer ini kita menggunakan rumus jika untuk mencari nilai X itu rumusnya adalah determinan dari X dibagi dengan determinan, dan untuk Y itu determinan Y atau D dibagi dengan determinan matriks. Nah, karena di sini semuanya menggunakan determinan, maka kita harus mencari nilai dari determinannya. Jadi di sini 3, min 2, 2, 1. Kita cari determinannya. Determinan itu perkalian. Jadi perkalian diagonal dari matriksnya 3 kali 1, lalu dikurang min 2 kali 2. Hasilnya 3 kali 1, 3. Min 2 kali 2 itu 4, sehingga hasilnya 3 tambah 4 sama dengan 7. Itu untuk determinan dari matriks awalnya. Nah, untuk DX ini adalah penggunaan matriks yang tersedia dengan syarat baris kolom dengan syarat kolom dari X-nya ini kita ganti dengan hasilnya, yaitu 11, 12. Jadi matriksnya tetap matriks ini, tapi yang di depan 3, 2-nya kita ganti dengan 11, 12. Jadi dia kolom DX-nya 11, 12, min 2, 1. Ini masih tetap sama ya. Lalu kita cari determinannya sama seperti tadi. 11 kali 1 min 2 kali 12. Jadi ditambah 24 sama dengan 35. Lalu kita tinggal mencari D-nya. Sama ya seperti tadi, determinannya tinggal menggunakan matriks yang ini, tapi bagian Y atau di kolom kedua kita ganti dengan hasilnya. Jadi 32-nya itu masih sama. Lalu yang min 2 dan 1 kita ganti dengan hasilnya, yaitu 11, 12. Lalu kita hitung perkaliannya.
3 kali 12, 11 kali 2, 3 kali 12, 36 kurang 22. Lalu kita hitung ya perkaliannya. 3 kali 12, 36. 11 kali 2, 22. 36 dikurang 22 sama dengan 14. Nah, kita sudah punya komponen-komponen yang akan kita gunakan, yaitu nilai dari determinannya yaitu 7, lalu nilai dari dx-nya 35, dan dy-nya 14. Lalu kita langsung gunakan rumus dari aturan Cramer ini. Jadi untuk mencari x-nya, dx dibagi determinan, dx-nya adalah 35, determinannya adalah 7. Maka 35 dibagi 7 sama dengan 5. Lalu untuk dy-nya 14 bagi dengan determinan. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Maka nilai x-nya adalah 5 dan nilai y-nya adalah 2. Jadi seperti itu ya cara menggunakan aturan Cramer untuk sistem persamaan linier dua variabel. Kali ini saya akan membahas tentang menentukan himpunan penyelesaian pada SPLDV atau sistem persamaan linier 3 variabel menggunakan aturan Cramer. Menggunakan aturan Cramer, di sini ada persamaan 3 yaitu x ditambah y dikurang z sama dengan 2. Negatif x dikurang y dikurang 3z sama dengan 10. 4x ditambah 3y ditambah z sama dengan 5. Mari kita selesaikan persamaan untuk soal ini. Untuk menyelesaikan soal-soal SPLDV dengan menggunakan aturan Cramer, langkah yang pertama adalah ubah ketiga persamaan ini menjadi sebuah matriks. Yang langkah pertama adalah ubahlah menjadi sebuah matriks, di mana untuk kolom yang pertama adalah koefisien pada variabel x di sini, tetapi di sini akan 1. Kalau tidak ada angkanya berarti adalah 1. Di sini 1. Kemudian kurang bisa diartikan sebagai ini negatif 1, kemudian 4, kemudian untuk kolom yang kedua diisi dengan koefisien dari y. Berarti 1 dikurang y di sini diartikan sebagai negatif 1. Kemudian 3, kemudian kolom yang 3 diisi dengan koefisien pada z. Ini negatif 1, negatif 3, kemudian 1. Ini langkah yang pertama, ubah persamaan ini menjadi sebuah matriks. Setelah itu kemudian kita menentukan nilai dengan nilai di sini adalah nilai dari determinan matriks ini, nilai D di sini didapat dari nilai DT. Yang matriks ini maka kita tentukan nilai determinan dengan beorder 3 kali 3. Itu caranya dengan menambahkan dua kolom pertama di sini di sebelah kanan kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, langkah yang kedua adalah mengalihkan diagonal ke kanan. Di sini hasilnya hasil perkalian diagonal. Diagonal ke kanan dikurangi dengan diagonal ke kiri. Bagaimana cara mengalihkannya? Caranya adalah 1 dikali negatif 1 dikali 1 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian diagonal ke kanan lagi kita bakal tambah, yaitu 1 dikali min 3 dikali 4 hasilnya negatif 12. Yang diagonal ke kanan lagi negatif 1 dikali negatif 1 dikali positif 3 sehingga ditambah dengan 3. Sekarang gantian, berarti maka tandanya dikurangin yang ke kiri. Yang ke kiri artinya adalah negatif 1 dikali negatif 1 dikali dengan 4, maka dikurangi dengan 4. Dikurangi lagi 1 kali negatif 3 dikali positif 3 hasilnya adalah negatif 9. Dikurangi lagi 1 dikali negatif 1 dikali 1 hasilnya adalah negatif 1. Jadi diagonal ke kanan ditambah diagonal ke kiri kita kurangi di sini. Sehingga negatif 1 ditambah dengan negatif 12 hasilnya adalah negatif 13. Negatif 13 ditambah dengan 3 di sini adalah negatif 10. Negatif 10 dikurangi dengan 4 hasilnya adalah negatif 14. Negatif 14 di sini menjadi plus yang
negatif 14 ditambah dengan 9, hasilnya adalah negatif 5, menjadi plus 1 sehingga hasil adalah negatif 4. Ini adalah negatif 4. Setelah kita dapat nilai D-nya adalah negatif 4, maka kita bakal mencari nilai dx. Di sini didapat dari matriks ini sama, cuma beda variabelnya, atau kolom pada variabel x kita ganti menjadi konstantanya di sini. Jadi kalau menentukan dx maka x-nya dirubah menjadi 2, 10, 5. Untuk mencari dy berarti y-nya kita rubah 2, 10, 5. Setelah kita rubah seperti ini baru kita tentukan determinan sama seperti tadi. Dx ini nilainya dengan cara mengalihkan diagonal ke kanan sehingga didapat 2 kali negatif 1 dikali 1 negatif 2 dikali 1 dikali negatif 3 dikali 5, hasilnya adalah negatif 15, ditambah ya kalau diagonal ke kanan negatif 1 dikali 10 dikali 3, di sini adalah negatif 30. Sekarang kita ke diagonal ke kiri, 1 dikali negatif 1 dikali 5, lalu dikurangi dengan 5 dikurang dengan negatif 18 dengan 1 kali 10 sehingga didapat hasilnya negatif 44. Caranya sama seperti tadi, mencari itu dengan cara mencari determinan. Kita dapat D-nya adalah negatif 4 dan dx-nya adalah min 44. Lalu kita mencari D-nya, dy merubah kolom pada variabel y adalah negatif 40 dikurangi 1 dikali negatif 3 dikali 5 adalah hasilnya negatif 15, dikurangi lagi 2 dikali negatif 1 dikali 1 hasilnya adalah negatif 2, sehingga kita operasikan didapat hasilnya 48. Di sini 10 ditambah negatif 24 ditambah 5 dikurang negatif 40 dikurang negatif 15 dikurang negatif 2, hasilnya adalah 48. Setelah itu kita mencari nilai dz-nya, juga sama seperti kita gantikan dengan 2, 5, 10 tadi pada kolom variabel z. Kita ganti sehingga kita cari tentukan nilai determinannya. Negatif 5 ditambah 40 ditambah min 60 dikurangi dengan negatif 8 dikurangi dengan negatif 30 dikurang negatif 5, didapat hasilnya 12. Seperti tadi mencari d, dx, dy maupun dz. Setelah didapat dx tersebut baru kita menentukan nilai x, y. Setelah kita dapat dx-nya tersebut maka kita bisa menentukan nilai x-nya didapat dari dx. Nilai dx bagi dengan d berarti dx-nya berapa? Dx-nya kita substitusikan di sini adalah negatif 44 sehingga negatif 44 dibagi dengan determinan adalah negatif 4, didapat hasilnya adalah positif 11. Mencari dy caranya adalah dengan dy dibagi dengan determinannya di sini didapat dy-nya adalah 44 dibagi dengan negatif 4 sehingga hasilnya adalah negatif 12. Untuk mencari z juga sama, dz dibagi dengan determinan. dz-nya adalah 12 dibagi determinannya min 4, hasilnya adalah negatif 3. X, y, dan z-nya sudah ketemu, kita bisa menentukan himpunan penyelesaian jadi himpunan. Penyelesaian dari himpunan persamaan linear 3 variabel, yang artinya adalah x sama dengan positif 11, y sama dengan negatif 12, dan z sama dengan negatif 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan aplikasi Desmos. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat melihat langsung titik potong sebagai solusi dari persamaan linear ini. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan
aplikasi Desmos. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu 3x dikurang 2y sama dengan 11, 2x ditambah y sama dengan 12. Dan di sini kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaiannya dari x dan y, yaitu 5 dan 2. Mari kita buktikan dengan menggunakan aplikasi Desmos. Baiklah, langsung saja kita selesaikan dengan menggunakan aplikasi Desmos. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Nah, beginilah tampilan dari aplikasi Desmos. Di sebelah kanan ini adalah pengaturan dari aplikasi Desmos. Ini adalah pengaturan grafiknya. Nah, kontras terbalik ini adalah jika kita ingin mengubah tema pada latar Desmos ini, kita bisa mencentang kontras terbalik ini, maka dia akan menjadi warna hitam. Untuk mode braille ini digunakan untuk memberikan dukungan kepada pengguna dengan gangguan penglihatan. Jika mengaktifkan mode braille ini, maka tampilan di sini akan berubah. Nah, lalu untuk kisi ini digunakan untuk menampilkan kotak-kotak yang berada pada bidang Desmos ini. Jika kita nonaktifkan, kotak-kotaknya akan hilang. Lalu panah ini jika kita centang akan muncul tanda panah di sini. Lalu sumbu X dan sumbu Y ini kita bisa mengisi intervalnya. Misalkan kita buat panjang intervalnya dari 1, dan di sumbu Y juga kita buat 1. Baiklah, langsung saja kita selesaikan persamaan yang akan kita selesaikan. Nah, di sebelah kiri ini adalah tempat untuk menulis persamaan yang akan kita selesaikan. Di sini kita buat persamaan pertama, yaitu 3x dikurang 2y sama dengan 11. Nah, maka di sini akan langsung tergambar garis pada grafik ini. Lalu kita masukkan persamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah y sama dengan 12. Nah, jika kita sudah buat persamaan yang kedua, maka akan muncul garis pada bidang aplikasi Desmos ini. Nah, ini yang warna biru ini adalah garis dari persamaan yang kedua. Dia akan langsung berpotongan dengan garis persamaan yang pertama. Lalu keunggulan pada aplikasi Desmos ini, dia sudah langsung dapat titik potongnya. Kita tinggal klik pada pertemuan dua garis ini. Nah, di sini kita temukan titik potongnya adalah 5 dan 2. Sama seperti jawabannya pada persamaan yang sebelumnya telah kita selesaikan. Baiklah, sekian hasil dari diskusi proyek